Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini dengan NIM A1A1211079 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk memenuhi tugas PAI JNRM Universitas Jambi, maka disinilah saya akan membahas sedikit mengenai radikalisme yang menjadi pokok utama pembahasan video kali ini. Baik, langsung saja. Menurut Wikipedia, radikalisme ialah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk mendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi pemilihan secara radikal. Menyinggung tentang radikal, radikal sendiri menurut republika.co.id sebenarnya mengacu individu untuk memperjuangkan sebuah perubahan yang menyeluruh. Dikutip dari seorang yang bijak yang berkata bahwa La histoire se répète, sejarah senantiasa akan berulang. Saat ini orang-orang yang berusaha menjalankan syariat Islam secara keseluruhan dilabeli sebagai orang-orang yang radikal. Sebenarnya semenjak dulu, label radikal sendiri sengaja disematkan kepada orang-orang tertentu yang menghalangi kepentingan penguasa. Contohnya saja pahlawan kita Pangeran Diponegoro yang diberi gelar radikal oleh Belanda dikarenakan beliau dengan tegasnya melawan kebijakan Belanda, menolak keputusan Belanda yang membangun jalan yang menyigar makam leluhurnya. Sama halnya seperti Cut Nyadin, Teku Umar, Laksamana Malahayati, Cik Ditero, Panglima Polim, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Rence, Sultan Hasanuddin Ranggung Dayeng Romo, Kiai Abdullah Sajjad Sunnah, Pendana, dan juga yang lainnya. Lalu jika ditanya mengapa kata radikal menyangkut dan juga dikaitkan kepada mereka para pahlawan kita, kata radikal sendiri disematkan kepada mereka sebab mereka tidak mau tunduk kepada penjajah demi mempertahankan martabat dan kemerdekaan negeri ini. Bagi penjajah sendiri, pahlawan kita adalah seorang yang radikal. Namun bagi rakyat Indonesia, mereka adalah pahlawan. Jadi, sebenarnya apa radikal itu? Secara etimologi, radikal itu berasal dari kata Latin radix atau radisi, yang berarti akar. Di dalam politik, istilah radikal mengacu kepada individu, gerakan atau juga partai yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistem politik secara mendasar atau juga keseluruhan. Radikal itu bukanlah sebuah istilah yang negatif, bukan juga sebuah kata yang bermakna mengejek, bukan juga sebuah kata yang berarti kita harus menghina seseorang sehingga dipakai untuk mengejek, menghina, dan juga mengatai orang-orang. Sejatinya, radikal itu adalah istilah yang umum. Ketika ada keinginan perubahan dari dasar, itulah yang disebut dengan perubahan radikal. Jadi radikal itu ialah keinginan dari seseorang individu ataupun juga sekelompok orang untuk mengubah suatu sistem dalam forum dan juga organisasi demi kebaikan dan juga tujuan yang lebih baik ke depannya. Jika kita lihat juga seperti di Prancis sebelum tahun 1848, istilah radikal menunjuk ke seseorang republik atau pendukung hak pilih universal. Memasuki abad ke-19, pemaknaan radikalisme berubah dikarenakan pengaruh bahwa manusia bisa mengontrol lingkungan sosial. Mereka melalui tindakan yang kolektif, sebuah posisi yang dipegang oleh apa yang disebut radikalis filosofis. Kini seperti yang teman-teman lihat, bahwa radikalisme banyak ditentang dan juga dihalangi, bahkan sebuah hal yang tabu untuk dibahas ataupun juga muncul di suatu masyarakat. Karena kini radikalisme banyak ditentang dan juga diperangi karena terkait dengan kekerasan. Radikalisme di Indonesia. Kelompok radikal Indonesia yang disumpah oleh pemimpin ISIS yaitu di antaranya ialah Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah Tauhid wal Jihad, Forum Aktivis Syariah Islam, Pendukung dan Pembela Daulah, Gerakan Reformasi Islam, Ashbal Tauhid Indonesia, Kongres Umat Islam Bekasi. Lalu apa sebenarnya kaitan antara radikalisme dan juga terorisme? Kedua hal tersebut merupakan tindakan kekerasan dan juga ancaman bagi kehidupan keberagaman. Tindak kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas, yaitu orang-orang yang menolak dan juga sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan juga demokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan yang besar secara sosial, politik, ekonomi, dan juga lainnya. Namun hal itu diiringi dengan adanya kekerasan.
Sedangkan agama yang dijadikan fondasinya tersebut tidak mengajarkan adanya kekerasan. Dalam tujuan yang baik tidak dianjurkan adanya kekerasan. Dari yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa jangan sampai anak-anak muda terpengaruh dengan paham-paham radikal, dikarenakan paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga merusak dan juga menutup jalan kehidupan rumah tangga dan juga masa depan pemuda-pemudi kita. Apalagi penyebaran paham radikalisme saat ini sangat marak disebarkan melalui seperti di sosial media dengan sasarannya adalah anak-anak muda seperti kita. Begitulah kata Pak Haji Jamzuri. Dan solusi pencegahannya sendiri adalah dengan mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Sekian penjelasan dan juga pembahasan sedikit dari saya mengenai radikalisme. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.